Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu pada PJJ hari ini yang akan membahas tentang kompetensi dasar 1, konsep dasar ilmu ekonomi. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa setelah pertemuan selanjutnya yaitu hari ini kita akan memulai membahas materi tentang ekonomi. Nah, materinya yang pertama adalah mengenai bagaimana kita dapat mengetahui dan dapat memahami mengenai konsep-konsep terkait dengan ilmu ekonomi. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mulai, mari kita lihat sebenarnya pada konsep dasar yang pertama tentang ilmu ekonomi. Nah, nantinya setelah kalian mempelajari materi ini, kompetensi dasar apa yang akan kalian miliki? Yang pertama, diharapkan setelah memahami konsep dasar ilmu ekonomi, kalian akan mampu mendeskripsikan dari konsep dasar ilmu ekonomi tersebut. Yang kedua, kalian memiliki kompetensi dasar dapat mengidentifikasikan kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Jadi apa itu kelangkaan dan biaya peluang? Ini kalian mampu mengidentifikasikan dalam memenuhi kebutuhan. Inilah dua kompetensi dasar yang nanti akan kalian penuhi setelah mempelajari kompetensi dasar yang pertama. Kemudian, apa sih tujuan pembelajaran dari KD1, kompetensi dasar ilmu ilmu ekonomi ini? Tujuannya adalah satu, bagaimana menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Jadi nanti kalian akan mampu menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Lalu tujuan yang kedua adalah dapat menyebutkan penggolongan ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu nanti digolongkan ke beberapa penggolongan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menjelaskan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Tujuan pembelajaran yang keempat, menjelaskan motif dan prinsip ekonomi. Apa itu motif dan prinsip ekonomi? Tujuan pembelajaran yang kelima, menyebutkan inti masalah ekonomi sebenarnya apa. Kemudian tujuan pembelajaran yang keenam, dapat menjelaskan pilihan dan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan pembelajaran yang ketujuh, menjelaskan biaya peluang, dan yang terakhir adalah menjelaskan ekonomi syariah. Nah, ada 8 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama dalam kompetensi dasar yang pertama. Nah, untuk khusus hari ini anak-anak kita hanya akan membahas 4 hal, yaitu menjelaskan pengertian ilmu ekonomi itu apa, menyebutkan penggolongan ilmu ekonomi, menjelaskan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, dan keempat menjelaskan motif dan prinsip ekonomi. Nah, untuk subbab yang lainnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mencapai 4 hal sampai kalian mampu menjelaskan motif dan prinsip ekonomi. Paham ya anak-anak semuanya terkait dengan hal ini? Paham? Iya, bagus.
Anak-anak, hidup itu memang merupakan sebuah pilihan. Sejak kalian bangun tidur sampai kembali ke tempat tidur, kalian selalu memilih. Pada pagi hari, kalian dapat memilih untuk terus melanjutkan istirahat atau siap-siap berkemas untuk ikut PJJ pagi-pagi supaya tidak terlambat. Sesudah PJJ, kalian juga berhadapan dengan pilihan. Apakah kalian mau kembali untuk melakukan kegiatan kesukaan kalian, yaitu tidur atau nonton TV, atau kalian mengerjakan tugas. Lalu pada malam hari, kalian juga berhadapan dengan pilihan. Apakah kalian akan mengerjakan PR, mengulang kembali pelajaran, atau menyiapkan pelajaran yang akan dilaksanakan hari berikutnya, atau nonton TV, main game, atau tidur. Jadi hidup kita ini merupakan pilihan. Pilihan juga berkaitan dengan kebutuhan kita. Pada saat kita lapar, kita berhadapan dengan pilihan makanan yang akan kita makan. Kita memilih makanan tradisional, fast food, atau jenis makanan yang lain. Ketika kita membutuhkan pakaian misalnya, kita juga memilih jenis pakaian yang akan kita pakai. Lalu dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita juga memilih berkomunikasi secara langsung atau mungkin tidak langsung. Dalam komunikasi tidak langsung, kita juga dapat memilih menggunakan WA, Twitter, Facebook, Line, dan sebagainya. Artinya itu adalah pilihan. Memang banyak pilihan yang harus kita lakukan setiap hari. Pilihan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena keinginan kita melebihi kemampuan kita untuk memenuhinya. Ibu ulangi lagi. Pilihan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari karena keinginan kita melebihi kemampuan kita untuk memenuhinya. Pilihan juga tidak dapat terlepas dari kelangkaan. Masalah kelangkaan ini merupakan masalah bagaimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Masalah inilah yang membawa kita untuk memperdalam ekonomi. Jadi, ekonomi bisa membantu kita untuk mengambil keputusan dalam memilih kebutuhan kita. Jadi anak-anak, sebenarnya ekonomi ini adalah sebuah studi tentang bagaimana sumber daya yang langka dan terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas atau banyak itu. Dengan kata lain, ekonomi ini berkaitan dengan bagaimana orang membuat keputusan ketika dia berhadapan dengan kelangkaan. Nah, begitu. Maka, kalau kita lihat pada pemetaan materi KD1 konsep dasar ilmu ekonomi, untuk memenuhi untuk konsep dasar supaya kita mampu belajar ilmu ekonomi, dipaparkan bahwa kita harus memahami dulu apa itu pengertian ekonomi. Nah, jadi pengertian ekonomi ini nanti akan membantu kita betapa
pentingnya ekonomi ini kita perdalam supaya bisa membantu kita memilih kebutuhan yang sesuai, rasional dan efisien untuk diri kita. Nah, kemudian kita dikenalkan dengan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Jadi ketika kita membutuhkan kebutuhan kita yang banyak, yang tak terhingga tadi, maka untuk memenuhinya ada sebuah alat yang membantu kita untuk mendapatkan, untuk mencapai kebutuhan tersebut. Lalu kita juga akan belajar mengenai motif prinsip ekonomi. Dan ini nih yang akan kita pelajari, bahwa ilmu ekonomi ini akan memberitahu kita atau memberi wawasan kepada kita untuk kita memahami inti masalah ekonomi itu apa. Yang akan kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita akan lihat nih, kita akan memilih dan skala prioritas yang kebutuhan yang sangat penting dan rasional serta efektif itu yang mana yang kita butuhkan. Lalu dari sana muncullah biaya peluang dan kita akan kenali yang namanya ekonomi syariah. Anak-anak, seperti yang kita ketahui tadi, apa itu ilmu ekonomi? Jadi ilmu ekonomi itu adalah studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan menggunakan sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk menghasilkan berbagai jenis barang jasa yang dapat memenuhi kebutuhan baik sekarang maupun yang akan datang. Inilah yang dinamakan dengan ilmu ekonomi. Bagaimana anak-anak? Nah, untuk memperdalam mengenai apa sih ilmu ekonomi, Ibu berikan 2 link video ini. Silahkan kalian lihat dan kalian pahami baik-baik supaya kalian lebih memahami lagi mengenai pengertian ilmu ekonomi. Selanjutnya, kita akan lihat bahwa di dalam ilmu ekonomi itu sendiri terbagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama adalah ekonomi deskriptif, kemudian yang kedua ekonomi teori, dan yang terakhir adalah ekonomi terapan. Jadi dalam ilmu ekonomi itu terbagi menjadi 3, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Nah, anak-anak, kemudian dalam ilmu ekonomi teori sendiri terbagi menjadi 2. Jadi ilmu ekonomi teori itu ada yang namanya teori mikro dan teori makro, atau dikenal dengan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, coba kalian pahami baik-baik apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi deskriptif, kemudian ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Kita lihat satu persatu ya. Nah, ekonomi deskriptif adalah merupakan bagian dari ilmu ekonomi itu sendiri yang tugasnya adalah menggambarkan fakta atau data atau suatu fenomena. Jadi apabila ada artikel yang menunjukkan bahwa ilmu itu menggambarkan mengenai fakta, data, atau suatu fenomena tentang kegiatan ekonomi,
Itu disebut ekonomi deskriptif. Nah, kalau ekonomi teori ini mempelajari mengenai mekanisme bekerjanya variabel-variabel ekonomi. Mempelajari mekanisme kerjanya variabel-variabel ekonomi yang terbentuk dalam suatu sistem perekonomian. Ekonomi teori ini mempelajari tentang hubungan antara variabel ekonomi itu sendiri. Jadi, dalam ekonomi teori akan disajikan teori-teori terkait mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi yang terjadi. Nah, dalam ekonomi teori ini terbagi menjadi dua, teori mikro dan teori makro. Ekonomi mikro ini lebih fokus pembahasannya pada perilaku individu dari pelaku ekonomi. Jadi kalau kita mengenal yang namanya ekonomi mikro, berarti fokusnya pembahasannya adalah pada perilaku individu dari pelaku ekonomi semuanya. Nah, sedangkan kalau bicara mengenai ekonomi makro, kita memfokuskan pembahasan pada gejala-gejala ekonomi secara keseluruhan atau secara luas. Nah, itu dinamakan ekonomi makro. Ketika mempelajari pendapatan seseorang dan perilakunya dalam mengkonsumsi suatu barang, kalian sedang belajar ekonomi mikro. Contoh, pendapatan Tuan Anton dalam usahanya sebagai wirausaha lebih besar daripada dia bekerja sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Maka dia lebih memilih untuk melanjutkan wirausahanya karena lebih memberikan keuntungan terhadap dirinya. Nah, ini artinya kita sedang belajar ekonomi mikro karena kita melihat perilaku dari seseorang. Namun, ketika kita mempelajari pendapatan nasional dan belanja negara, maka kalian belajar mengenai teori makro. Contoh, negara Indonesia pendapatan nasional tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, data seperti itu artinya kita bicara mengenai ekonomi makro. Paham anak-anak? Paham ya? Nah, lanjut. Setelah kita tahu ilmu ekonomi itu ada berapa? Banyak sekali. Nah, tadi anak-anak bahwa kenapa kita belajar ekonomi? Karena dalam kehidupan sehari-hari manusia itu dihadapkan dengan pilihan. Tadi Ibu sudah paparkan, pagi hari, siang hari, sore hari, tidak individu tetapi juga secara keseluruhan bahwa kita itu dihadapkan pada sebuah pilihan. Nah, dari pilihan-pilihan itu untuk menentukan mana sih yang lebih prioritas dan lebih efektif, lebih efisien dan lebih realistis untuk kita dapatkan. Nah, maka kita akan belajar mengenai kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kebutuhan itu ada apa saja, kemudian apa sih alat untuk pemuas kebutuhan itu? Nah, coba kita lihat. Kalian boleh membuka buku paket kalian halaman 9. Jadi, kebutuhan itu bisa digolongkan menurut 4 hal. 1. Kita akan bicara kebutuhan itu dilihat dari intensitasnya.
Dilihat dari intensitasnya, kebutuhan dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer itu sering juga biasanya disebut dengan kebutuhan pokok. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi karena sangat penting demi kelangsungan hidup manusia. Jadi, kebutuhan pokok manusia untuk memenuhi kelangsungan hidup manusia. Setiap orang, baik orang kaya maupun miskin, orang kota, orang desa, orang cakep atau tidak cakep. Waduh, ada orang cakep dan tidak cakep ya, Nak. Maka memiliki kebutuhan primer yang sama. Secara umum, kebutuhan primer itu seperti apa? Nah, kebutuhan primer itu seperti kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan. Orang akan mengalami beberapa kesulitan dalam beraktivitas jika perutnya lapar. Nah, kalian tidak akan fokus kalau perutnya lapar. Kalian tidak akan nyaman kalau tidak memakai pakaian yang baik. Maka kebutuhan pokok manusia itu pada dasarnya, pada umumnya adalah sama, terkait dengan pangan, sandang, dan papan atau tempat tinggal. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini timbul dan dipenuhi setelah kebutuhan primer ini terpenuhi. Kebutuhan sekunder sering disebut dengan kebutuhan tambahan bagi manusia. Setelah terpenuhinya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan, manusia dapat memenuhi kebutuhan yang lain karena kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Misalnya, orang akan membeli TV, orang akan membeli sepeda. Karena apa? Karena terkait dengan makan, pakaian, dan tempat tinggal sudah terpenuhi. Maka dia akan melengkapi atau menambah kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, untuk kebutuhan sekunder atau barang-barang yang terkait dengan hal ini dapat ditunda pembeliannya jika kebutuhan pokok belum terpenuhi. Jadi, kalau makan saja sulit, pakaian aja tidak punya, kemudian tempat tinggal saja tidak punya, maka dia tidak akan memenuhi kebutuhan sekunder ini karena sifatnya hanya menambah kebutuhan. Kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini juga disebut dengan kebutuhan untuk kemewahan. Jadi setelah memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, maka sesuai dengan kodrat manusia ingin mencapai kepuasan dalam hidupnya, maka timbullah kebutuhan-kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan akan barang mewah. Misalnya, beli mobil mewah, beli sepatu bagus yang harganya mahal, gitu ya. Beli rumah mewah. Nah, ini merupakan tergolong kebutuhan tersier. Lanjut. Kebutuhan menurut waktu pemenuhannya ada 4 hal, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan akan datang, kebutuhan tidak terduga, dan kebutuhan sepanjang waktu. Tetapi dalam buku paket kalian hanya akan dibahas mengenai 2 hal terkait kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Di buku kalian hanya terbagi kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Jadi kebutuhan sekarang itu adalah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat kebutuhan tersebut dirasakan pemenuhannya.
pada dasarnya kebutuhan sekarang sifatnya tidak dapat ditunda. Misalnya, saya haus, saya harus minum nih, saya lapar, saya harus makan. Nah, itu adalah kebutuhan sekarang. Karena tidak bisa ditunda. Aduh lapar banget, oh nanti aja, kalau enggak minggu depan. Nah, itu kan nggak mungkin. Lalu kebutuhan yang akan datang itu berarti kebalikannya. Kebutuhan yang akan datang merupakan kebutuhan yang memenuhinya dapat ditunda atau tidak harus dilakukan pada saat kebutuhan tersebut dirasakan sekarang. Misalnya, aduh aku pengen banget beli eh, apa namanya HP yang bagus nih, yang fitur-fiturnya lengkap. Ah, nanti dulu deh. Gitu. Kan itu masih bisa. Artinya itu adalah kebutuhan yang akan datang. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya. Nah, berdasarkan menurut sifatnya itu terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Apa itu kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang lebih banyak dirasakan oleh jasmani atau badan manusia. Misalnya, aduh, lapar sekali nih. Nah, berarti kan dia harus makan. Itu artinya yang apa namanya berhubungan dengan tubuh kita, badan kita. Sedangkan kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang lebih banyak dirasakan oleh rohani atau jiwa manusia. Misalnya, eh, aduh, aku pengen naik gunung nih, rasanya sangat damai sekali. Nah, kebutuhan itu misalnya atau aduh, rasanya aku pengen berdoa, berdoa di gereja bagi yang umat Katolik, ke masjid bagi yang umat Islam atau ke wihara. Nah, artinya kebutuhan kita untuk ke tempat ibadat untuk berdoa itu adalah kebutuhan yang sifatnya adalah rohani. Begitu anak-anak. Dan yang terakhir, kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan umum atau kelompok. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang atau secara individu dan pemenuhannya dapat dilakukan secara individu pula. Gitu. Misalnya kalian sebagai siswa membutuhkan buku tulis, jadi kalian akan memenuhi buku tulis itu. Nah, berarti secara individu kan. Kemudian kalau secara umum atau secara kelompok atau kolektif bagaimana? Kebutuhan kelompok ini merupakan kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang. Jadi yang merasakan dan yang membutuhkan adalah kelompok orang. Misalnya kebutuhan akan pendidikan. Nah, kebutuhan akan pendidikan ini kan bisa dirasakan secara kelompok. Nah, begitu anak-anak mengenai macam-macam kebutuhan. Jadi kebutuhan itu dapat digolongkan menurut intensitasnya, waktu pemenuhannya, menurut sifat dan menurut subjeknya. Begitu ya. Lanjut. Nah, bagaimana kalau kita bicara terhadap barang sebagai alat pemuas kebutuhan tadi? Kita kan sudah belajar kebutuhan yang macam-macam dan banyak. Tadi bisa digolongkan menjadi 4. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, maka dibutuhkan sebuah alat. Nah, alatnya apa? Alatnya namanya adalah barang. Kalau kita bicara tentang barang, maka barang ini bisa dibagi menjadi dua. Kalau di sini kita lihat secara besarnya. Jenis barang itu ada yang namanya barang ekonomi, ada yang namanya barang cuma-cuma. Barang ekonomi itu apa, anak-anak? Barang ekonomi adalah barang dalam memenuhinya dibutuhkan pengorbanan. Nah, hampir semua barang di muka bumi adalah barang ekonomi. Jadi, barang ekonomi ini merupakan barang yang ketika kita memiliki kegunaan sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Artinya, barang di mana untuk memenuhi atau
barang yang memiliki kegunaan sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Jumlah barang tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan manusia, sehingga untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan. Nah, misalnya apa? Misalnya beras, makanan, kemudian minuman, pakaian. Nah, hal-hal seperti itulah yang merupakan barang ekonomi. Misalnya, untuk mendapatkan beras, maka kita harus mengorbankan sesuatu. Dan sifat barang ini juga terbatas. Barang ini artinya kebutuhan yang ketika kita ingin memiliki beras, makanan, atau barang produksi industri lainnya, kita memerlukan pengorbanan. Berbeda dengan barang cuma-cuma atau barang bebas. Barang bebas ini merupakan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya tidak terbatas sehingga manusia untuk mendapatkannya tidak perlu mengeluarkan biaya. Barang bebas atau barang cuma-cuma tersedia dalam jumlah yang banyak dan manusia dapat langsung mengambilnya dari alam. Nah, misalnya air, sinar matahari, udara. Gitu. Nah, bisa dikatakan bahwa barang ekonomi dan barang cuma-cuma ini adalah penggolongan barang menurut cara memperolehnya. Kalau kita lihat barang menurut cara memperolehnya, barang itu terbagi menjadi dua, yaitu barang ekonomi dan barang cuma-cuma. Selanjutnya, kalau kita bicara mengenai barang menurut kegiatannya, itu terbagi menjadi dua, yaitu barang produksi dan barang konsumsi. Atau kalau di sini dikatakan barang konsumsi, barang produksi itu barang modal. Nah, apa itu barang konsumsi? Barang konsumsi merupakan barang yang secara langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Barang konsumsi sering disebut dengan barang jadi atau barang siap pakai. Barang konsumsi ada yang habis dalam satu kali pemakaian, misalnya makan dan minum. Ya, itu namanya barang konsumsi. Sedangkan barang produksi adalah sering juga orang mengatakan kalau ibu tulis di sini adalah barang modal. Barang produksi ini merupakan barang yang digunakan dalam proses produksi. Disebut barang modal karena barang ini digunakan untuk menghasilkan barang-barang lain. Barang produksi ada yang habis dalam satu kali proses produksi, misalnya bahan baku. Contoh kalau mau membuat roti, yaitu gunakan bahan baku tepung terigu. Nah, ini namanya barang produksi. Dan yang terakhir, ketika kita bicara barang itu menurut hubungan dengan barang lain. Barang terbagi menjadi dua. Kalau di sini ibu tidak menuliskannya, kalian bisa lihat di buku paket halaman 13. Barang menurut hubungannya dengan barang lain itu dibagi menjadi dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Apa sih barang substitusi? Coba kita lihat bahwa yang namanya barang substitusi adalah barang sebagai alat pemuasan kebutuhan yang pemakaiannya dapat menggantikan barang lain. Singkatnya, barang substitusi itu adalah barang pengganti. Misalnya kalau kita lapar, tidak ada beras, kita bisa makan jagung atau bisa makan roti. Nah, jagung atau roti itu merupakan barang substitusi dari beras. Misalnya minum, tidak ada air putih, bisa teh atau bisa jus. Jadi teh dan jus itu merupakan barang substitusi atau barang pengganti. Yang kedua, barang komplementer. Barang komplementer ini merupakan barang sebagai alat pemuas kebutuhan yang akan berguna jika digunakan secara bersama-sama dengan barang lain.
Atau sering disebut barang komplementer ini adalah barang pelengkap, barang yang melengkapi. Jadi benda itu baru bisa digunakan apabila ada barang pelengkap ini. Contoh, motor bisa kita gunakan apabila ada bensinnya. Nah, maka bensin ini merupakan barang komplementer. Misalnya, kopi dan gula. Gula ini merupakan barang komplementer dari roti. Begitu maksudnya. Dan yang terakhir adalah barang menurut proses pembuatannya. Terdiri dari barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kalau di sini dilihat ada barang jadi, barang setengah jadi, dan barang akhir atau barang jadi. Barang mentah itu berarti barang yang merupakan sebuah benda atau barang yang belum diolah atau belum mengalami proses produksi. Maka bisa dikatakan sebagai barang mentah. Masih merupakan barang hasil proses alam. Misalnya kalau kita mau mendapatkan beras berarti dari padi, gitu ya. Nah, padi inilah yang merupakan barang mentah. Kemudian barang setengah jadi. Barang setengah jadi merupakan barang yang sudah mengalami proses produksi tapi belum dapat digunakan atau dikonsumsi. Misalnya benang merupakan hasil proses dari kapas. Jadi benang ini belum bisa digunakan untuk misalnya belum menjadi pakaian jadi yang bisa digunakan. Gitu. Itu namanya benang. Itu namanya barang setengah jadi. Yang terakhir adalah barang jadi. Barang jadi merupakan barang hasil proses produksi dan sudah siap untuk dikonsumsi dan digunakan. Ya, berarti barang akhir. Misalnya ada roti, ada pakaian, ada kursi dan sebagainya. Begitu. Nah, ini jenis-jenis barang. Gitu ya. Kemudian untuk hari ini yang terakhir kita akan belajar mengenai motif dan prinsip ekonomi. Apa sih motif ekonomi? Nah, motif ekonomi ini adalah dorongan yang berasal dari dalam diri, yang mampu membuat orang melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, dorongan seseorang yang berasal dari dalam diri, yang membuat orang melakukan kegiatan ekonomi itu adalah namanya motif ekonomi. Nah, motif ekonomi ini dibagi menjadi 3, yaitu motif kegiatan produksi, motif kegiatan konsumsi, dan motif kegiatan distribusi. Jadi kalau kita bicara mengenai motif ekonomi itu tergolong menjadi 3, yaitu motif kegiatan produksi karena ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan kegiatan distribusi. Nah, motifnya pun terbagi menjadi 3 berdasarkan ketiga kegiatan ekonomi tersebut. Nah, lalu kegiatan produksi itu apa sih? Secara singkatnya, kegiatan produksi ini adalah kegiatan untuk menghasilkan barang. Maka, dorongan apa yang membuat orang itu membuat atau menghasilkan barang? Nah, ini namanya motif kegiatan produksi. Lalu konsumsi. Kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan barang, memakai barang yang merupakan hasil barang produksi. Jadi, kenapa sih orang menggunakan atau memakai barang? Apa dorongan yang membuat mereka menggunakan itu? Nah, itu namanya motif kegiatan konsumsi. Kalau distribusi, kegiatan distribusi itu adalah kegiatan untuk mendistribusikan barang atau menyampaikan barang dari produksi sampai ke konsumsi atau dari produsen sampai dengan konsumen, dari perusahaan sampai ke tangan masyarakat. Nah, kegiatan yang mendistribusikan barang ini namanya adalah kegiatan distribusi. Lalu, apa dorongan yang membuat orang melakukan kegiatan distribusi? Itulah namanya motif kegiatan distribusi. Kemudian, apa itu prinsip ekonomi?
Kalau motif tadi ada dorongan, kalau prinsip ini adalah sebuah pedoman. Pedoman dalam melakukan tindakan ekonomi secara rasional dan efisien. Apa arti efisien? Arti efisien di sini adalah melakukan tindakan ekonomi itu dilakukan dengan mempertimbangkan pengorbanan yang seminimal mungkin untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Ibu ulangi. Jadi efisien dalam pedoman ini artinya adalah melakukan tindakan ekonomi atau tindakan ekonomi itu dilakukan dengan mempertimbangkan pengorbanan yang seminimal mungkin untuk mendapatkan manfaat yang seoptimal mungkin. Atau biasa orang kalau orang ekonomi, kalau dia sudah mendengar prinsip ekonomi, nah inilah yang akan dijalankan dalam kehidupan orang ekonomi atau orang-orang yang lainnya. Nah, mereka akan punya prinsip seperti ini. Pengorbanan yang seminimal mungkin yang dia lakukan untuk mendapatkan manfaat yang seoptimal mungkin. Bukan berarti dalam hal ini kita pelit, bukan. Tetapi lebih memperhatikan kebutuhan. Ketika kita membutuhkan suatu kebutuhan, nah maka bagaimana untuk mendapatkan kebutuhan itu dengan pengorbanan yang seminimal mungkin untuk mendapatkan manfaat yang seoptimal mungkin. Nah, ini namanya prinsip ekonomi. Dan ini pun juga harus kalian terapkan. Tapi kalian juga harus bisa membedakan apakah ini prinsip ekonomi atau saya tidak mau membantu orang lain. Nah, anak-anak ketika kita bicara mengenai prinsip ekonomi memang selalu berkaitan dengan kata efisien. Tapi tetap kita tidak bisa menyamakan itu dengan kikir, begitu ya, atau pelit. Tetapi orang yang menggunakan prinsip ekonomi ini adalah orang yang bijaksana dan kreatif. Orang akan bersikap hemat dan membelanjakan uangnya dan akan lebih bisa dalam mengatur keuangannya. Nah, orang ini lebih bijaksana dan kreatif gitu dalam membelanjakan uangnya. Dia akan lebih hemat. Orang yang bersikap hemat biasanya selalu berhati-hati dalam mengeluarkan uang dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Nah, karakteristik lain orang yang selalu berpegangan pada prinsip ekonomi adalah selalu menyusun skala prioritas, baik dalam pengeluaran keuangan maupun dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dia akan menyusun skala prioritas. Misalnya nih, mana yang lebih penting nih? Saya nonton TV, melakukan komunikasi di sosial media, atau saya mempersiapkan mata pelajaran untuk hari berikutnya atau saya mengerjakan tugas. Nah, kita buat skala prioritas. Inilah orang-orang yang berpegang pada prinsip ekonomi. Mereka akan mendahulukan kebutuhan yang paling mendesak daripada kebutuhan yang lain. Selalu bertindak dengan rasional artinya bahwa setiap tindakan dilakukan dengan perencanaan yang jelas dan dengan perhitungan cermat. Nah, inilah yang namanya dikatakan bahwa orang itu menerapkan prinsip ekonomi. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Anda semuanya? Dengan kalian semua? Apakah kalian anak-anak yang sedang belajar ilmu ekonomi yang digunakan untuk memilih kebutuhan kita, apakah kita juga akan menerapkan prinsip ekonomi ini? Ini adalah sebuah pilihan. Kembali lagi, apakah kalian akan menggunakan prinsip ekonomi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari? Demikian anak-anak materi hari ini. Semoga 3 subkompetensi dasar mengenai pengertian ilmu ekonomi, kemudian kebutuhan dan alat
pemenuhan kebutuhan serta motif dan prinsip ekonomi ini bisa dipahami dengan baik. Kalau masih kurang, silakan baca di buku paketnya. Kalian boleh melihat atau download atau mencari informasi di internet atau di YouTube sesuai dengan materi hari ini. Nah, boleh juga kalian bertanya pada ibu. Ibu terbuka untuk ruang berdiskusi bersama, gitu ya. Nah, pada PJJ kali ini, ibu memberikan tugas terkait dengan materi hari ini. Tugas ini dilakukan secara individu. Jadi, tugasnya ada 3. 1. Lihat artikel pada halaman 15 pada buku paket ekonomi. Artikel tersebut menggambarkan tindakan ekonomi yang dilakukan Rini dan Rani. Nah, dari artikel tersebut, tolong dijelaskan motif dan prinsip Rini melakukan tindakan itu apa? Motif dan prinsip yang dilakukan Rani itu apa? Tolong nanti digarisbawahi atau di stabilo mana yang merupakan motif, mana yang merupakan prinsip. Atau cara mengerjakannya adalah misalnya Rini, motifnya apa, prinsipnya apa. Rani, motifnya apa, prinsipnya apa. Itu ya. Kemudian yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan 3 kegiatan berikut. Tadi Ibu sudah jelaskan. Apa yang dimaksud dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Lalu dari masing-masing kegiatan tersebut carilah satu contoh penerapan prinsip ekonomi. Misalnya, kegiatan produksi adalah bla 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 bla. Nah, penerapan prinsip ekonomi adalah sebagai berikut. Gitu ya. Lalu yang terakhir, lihat artikel halaman 18 pada buku paket ekonomi. Jawablah 2 pertanyaan pada akhir artikel tersebut. Lalu, tuliskan semua pertanyaan itu jawabannya pada buku tulis ekonomi, kemudian kirimkan melalui link ini. Silakan kalian masuk ke kelas mana. Dikumpulkan sebelum PJJ ekonomi Ibu berakhir. Bila ada masalah dalam pengiriman tugas, silakan langsung dikomunikasikan sama Ibu. Begitu anak-anak, semoga materi hari ini akan berguna untuk memberikan tambahan wawasan terkait dengan ekonomi itu apa. Silahkan kerjakan tugas dengan baik-baik dan Ibu tunggu tugasnya. Demikian pertemuan Ibu anak-anak. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada beberapa kesalahan dalam penyampaian Ibu. Sampai jumpa di pertemuan Ibu selanjutnya.